Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat siang anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Iya. Untuk mengawali proses pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu biar lancar acara kita hari ini. Kemudian nanti ilmunya bermanfaat. Mungkin tadi yang pertama datang siapa ya, lupa saya. Ada Ifatul ya? Nah, iya, Ifatul. Silakan Ifatul, dipimpin doa dulu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Semangat. Amin. Ayo semangat dulu. Iya. Lama nggak ketemu, temu kangen ini. Iya, wajah-wajahnya tambah sumringah, tambah cantik. Yang cowok ya tambah ganteng, apa tambah ayu? Tambah ayu ya? Yang cowok yang jelas tambah ganteng ya. Kalau berat badannya gimana? Tambah ke samping kanan atau ke samping kiri? samping kanan kiri Bu. Oh, masih naik Tadi. turun. Iya, ini karena kondisi masih WFH, jadi mau tidak mau kita belajarnya sambil seperti ini lewat tatap maya. Jadi memang kita belum diperbolehkan untuk bertatap muka, jadi untuk melepaskan kangen ya kita seperti ini dulu nggak apa-apa. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Belum. Belum. Belum, Bu. Yang belum hadir, siapa aja ya? Kusin ada ya, Kusin. Rena Rohatin ada, Wanda, Sahara Putri, Nida, Ayahara kita. Oh ya, jangan lupa nanti untuk mengisi presensi di Google Form. Linknya nanti saya bagikan lewat yang sudah saya bagikan lewat WA Group ya. Ada yang mungkin tahu siapa ya yang belum hadir ya? Nabila Putri ada, Nabila Amelia. Ada yang tahu? Kok belum datang? Kayaknya susah sinyal, Bu. Rumahnya mana? Sirukun. Oh, gitu ya. Dongnya pasang wifi dari tempatnya saya ya. S3 marketing, Bu. Iya, ini sambil apa namanya? Sambil promosi. Oke, nggak masalah. Semoga nanti masih tetap bisa mengikuti ya. Kemudian Umayyah belum? Oh sudah. Tovanusnya ada, Tasya ada. Kemudian Rena Rohatin. Hadir, Bu. Oh iya. Putri ada. Nabila Amel. Ada. Tadi nggak ada ya. Nabila Putri. Ada. Ya. Faik. Belum. Baik. Meiza. Sin ada. Khairunisa. Ada ya. Belum. Nah ini ada. Ifatul ada. Ibnu Ari ada. Herawati. Aduh ada. Saifullah. Belum. Hadir, Bu, hadir. Ada. Azahra kita. Ada, Bu. Oke. Audia. Audia belum hadir. Belum hadir? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu ya. Oke, saya lanjut untuk share screen. Sebentar. Sebentar.
Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Sudah. Oke. Kita hari ini akan mempelajari tentang kata holisme. Nah, untuk mengingat kembali tentang materi yang lalu, itu terkait dengan enzim. Nah, untuk enzim ini ada yang masih ingat apa ciri-ciri enzim? Ibnu? Ayo Ibnu. Biokatalisator Ya, terus apa lagi? berupa protein, Hmm, bekerja secara spesifik, iya betul. dapat digunakan berulang kali, Hmm, rusak oleh panas, iya boleh. Terus, tidak ikut bereaksi, oh, bersifat reversibel, dalam oke, kurung bolak-balik. iya, Kerjanya dipengaruhi faktor lingkungan, misalnya iya. suhu, pH, inhibitor, dan aktivator. Hmm. Jadi untuk minggu kemarin kita mempelajari tentang enzim, itu beberapa di antaranya cirinya sudah disebutkan oleh si Ari ya, Ibnu Ari. Itu ada biokatalisator, dia berupa protein, kemudian kerjanya secara spesifik, dapat digunakan berulang kali. Dengan kata lain, satu enzim itu bisa dipakai untuk beberapa kali reaksi, kecuali kalau dia mengalami kerusakannya itu bisa karena pH atau karena panas. Ini contoh paling gampang adalah ketika kalian memasak Indomie pakai telur. Telur itu kan dia berupa protein. Begitu kena panas, itu dia akan menggumpal. Nah, kalau sudah menggumpal, dia tidak akan kembali lagi seperti awalnya, seperti telur itu misalkan. Oke ya, itu diantaranya. Kemudian penamaan enzim itu diakhiri dengan ase. Contoh untuk enzim selulosa itu yang dia nama enzimnya dia selulase. Berarti dia enzim yang berfungsi untuk menguraikan selulosa. Kemudian ada protease. Apa protease? Nida? Apa tuh Nida? Apa fungsi enzim protease? Halo, Nida? Ada yang bisa bantu jawab? Ifatul? Ifatul? Bisa membantu menjawab mungkin? Halo? Ifatul? Belum ketemu? Oke lah, protease itu fungsinya untuk menguraikan protein. Di situ kan ada, sudah kelihatan, harusnya sudah kelihatan. Menguraikan protein, jadi molekul yang lebih sederhana, berupa juga. Kemudian ada enzim lipase. Itu untuk menguraikan lemak atau lipid menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian cara kerja enzim itu ada dua, teori gembok dan anak kunci dan teori induktif. Sampai sini moga-moga masih mengingat kembali ya materi yang lalu. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tadi yang saya sebutkan di awal ada kata holisme. Nah, dari kegiatan hari ini, itu kita akan melakukan pengamatan video. Nanti diharapkan kalian akan mampu menganalisis tempat dan setiap tahapan proses katabolisme dengan benar. Mohon maaf, yang mic-nya belum di-mute dulu. Ya. Sudah ya? Di-mute dulu. On kamera tetap.
Kemudian setelah membaca materi ajar dan literasi mandiri, nanti kalian diharapkan mampu membandingkan jumlah energi dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, untuk materi awalnya, ini siapa yang hari ini tadi belum makan? Puasa. Puasa enggak? Hari Kamis biasanya ada yang puasa. Enggak, Bu. Enggak puasa. Oke. Udah makan siang belum? Belum, Bu. Belum. Kok. Belum, belum, Belum. Belum belum, makan Bu. siang? Kenapa? Belum. Sudah. Rizky sudah. Belum, belum. Nah, yang tadi yang jawab sudah siapa? Kusin. Husin. Husin makan siang pakai apa, Mas Husin? Nasinya ada enggak? Nasi ada. Lauknya. Tempe. Apa, Kusin? Iwak ya, Sin. Ikan asin. Apalagi, Sin? Kusin. Ya, Bu. Sudah, Bu. Melas temen, masa makannya sama ikan asin aja. Nah, yang bagus dia mengandung 4 sehat 5 sempurna. Nah, ternyata dari makanan yang kita makan tadi, itu yang ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, itu nanti akan mengalami atau mengalami proses metabolisme ya, diuraikan menjadi energi itu dengan jalur yang berbeda-beda. Tetapi tolong di mute. Tetapi yang dijadikan sebagai sumber energi utama dalam tubuh kita itu adalah karbohidrat. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Herawati? Halo. Hai. Ada Herawati? Kenapa? Ada yang tahu? Enggak tahu. Sarpa. Karbohidrat adalah sumber utama anggaran kita mungkin? Enggak, Bu. Belum ya? Belum tahu ya? Karbohidrat. Nah, karbohidrat ini karena dia selain sumber utama, itu nanti ketika proses metabolisme, dia akan dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah itu yang akan digunakan sebagai sumber energi atau bahan proses katabolik. Gitu ya. Azhara Fitra, tolong di-mute dulu. Oke. Kita lanjut. Ada yang tahu nggak? Bagaimana tubuh kita mengolah karbohidrat menjadi energi? Di mana proses pembentukan energi dalam tubuh kita? Belum tahu. Wanda mungkin? Nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu. Kalau siapa ya? Faik tadi kosong ya. Puspita happy? Kalau yang gambar ini apa ini? Makan. Proses makan. Kalau yang ini? Pencernaan. Yang ini? Ekstrak. Dia Olahraga. olahraga. Jadi di awal ini makanan yang kita makan itu bermacam-macam. Kemudian mengalami proses pencernaan. Bukan berarti makanan yang dimakan ketika sampai di pencernaan itu langsung selesai, itu enggak. Tetapi dia akan mengalami proses penyerapan oleh usus halus.
Nah, dari usus halus akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Iya, dari seluruh tubuh inilah dibawa ke tiap sel-sel tubuh kamu dan dirombak menjadi energi yang digunakan untuk beraktivitas. Kita. Itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan LKPD-nya dibuka. Kemudian dikerjakan. Saya beri waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit cukup ya? Cukup. Saya belum beli, Bu. Berdiskusi dengan kelompoknya seperti yang sudah saya share di grup tadi, sambil melihat link video yang saya bagikan juga. Itu di sana ada proses tahapan katabolisme. Ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian ada siklus Krebs, dan ada sistem transport elektron. Itu silakan nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya. Masih ingat ya kelompoknya? Masih ingat nggak? Masih, Bu. Kalau nggak ingat ini saya ingatkan ya, Rena Rohatin itu anggotanya ada Audia, Puspita, Fani, sama Ifatul. Kemudian Sidki, ada Khairunisa, Nabila Amel, Husin, dan Azahra. Kemudian untuk Wanda itu ada Nabila Putri, Edo, kemudian Sahara sama Umayyah. Kemudian Herawati ada Vicky, Ibnu Ari, Septia, dan Tasya. Kemudian untuk Putri Arum itu ada Meiza, Faikda, Sofatunida, sama Sela. Mungkin ada yang belum disebut. Siapa? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke. Saya belum, Bu. Saya belum, Insya Bu. Allah sudah. Devulo sudah tadi? Oh, belum ya? Kamu ikut kelompok 1 ya? Ikut kelompok 1. Iya, Bu. Ya, sekarang silahkan berdiskusi dulu dengan temannya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nanti dipresentasikan dari perwakilan kelompok. Nanti kita bahas bareng-bareng. Mungkin untuk untuk membantu yang videonya, ada yang sudah buka belum? Ada yang sudah membuka videonya? Ini untuk tahapan pertamanya ada glikolisis. Ini biar nggak kosong, itu saya putarkan ya. Boleh sambil dicermati di HP-nya kamu juga bisa. Pada video kali ini kita akan ini yang tahap pertamanya membahas tentang glikolisis yang merupakan tahapan pertama dalam proses respirasi. Dalam bahasa Inggris, glikolisis memiliki arti sugar splitting, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pemecahan glukosa. Glikolisis terjadinya di sitosol. Pada tahap glikolisis ini, glukosa yang merupakan gula dengan karbon 6 akan dipecah menjadi struktur gula yang lain, sehingga menghasilkan 2 molekul virupat, 2 NADH, 2 ATP. Bagaimanakah prosesnya? Tetap konsentrasi ya, karena lumayan agak panjang. Terdapat 10 tahapan proses yang terjadi pada glikolisis, yaitu tahap pertama, glukosa akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Pada tahapan ini, enzim yang berperan adalah heksokinase. Heksokinase akan mentransfer gugus fosfat dari ATP ke glukosa, sehingga menjadi glukosa 6-fosfat. Disinilah ATP pertama kali digunakan. Selanjutnya, pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Pada tahap ini, glukosa 6-fosfat dikonversi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukoisomerase. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa
mentransfer gugus fosfat dari ATP. Inilah penggunaan ATP yang kedua. Selanjutnya, tahap yang keempat, enzim aldolase memecah molekul fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 buah gula yang memiliki 3 karbon yang berbeda, yaitu menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP dan gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Pada tahap yang kelimanya, yaitu terjadi konversi antara DHAP dan G3P ini, di mana reaksi ini tidak pernah mencapai titik keseimbangan. Nah, G3P inilah yang akan digunakan pada berikutnya. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 5 inilah dikenal sebagai investment fase. Karena pada tahap inilah ATP digunakan sebanyak 2 buah. Selanjutnya, tahap yang ke-6, G3P akan berubah menjadi 1,3 bifosfoglycerol sebanyak 2 buah. Pada tahap ini, enzim yang berperan yaitu triase fosfat dehidrogenase. Pada tahap ini, terjadi 2 reaksi, yaitu 1, G3P dioksidasi melalui transfer elektron ke NAD+, sehingga membentuk 2 buah NADH. Yang kedua, dengan menggunakan energi dari reaksi ini, 2 fosfat akan terikat pada substrat sehingga ikut berperan dalam pembentukan 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya, pada tahap yang ke-7, 1,3 bifosfoglycerat akan diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Pada tahap ini, 2 fosfat akan ditransfer ke 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 buah ATP. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fosfogliserokinase. Tahap yang ke-8, 3 fosfoglycerat akan diubah menjadi 2 fosfoglycerat dengan bantuan enzim fosfoglycerol mutase. Tahap yang ke-9, 2 fosfoglycerat akan diubah menjadi fosfoenolpiruvat atau PEP dengan enzim enolase. Pada tahap ini dihasilkan 2 molekul H2O. Tahap yang terakhir yaitu PEP akan diubah menjadi 2 piruvat dengan enzim piruvat kinase. Pada tahap ini terjadi pembentukan ATP sebanyak 2 buah yang berasal dari ADP. Jika kita perhatikan, dari tahap 6 sampai dengan tahap ke-10 terjadi pembentukan ATP sebanyak 4 buah. Sehingga pada tahap ini dikenal sebagai payoff fase atau fase menghasilkan energi. Berdasarkan keseluruhan tahapan reaksi glikolisis tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum glikolisis terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase memakai energi atau the energy investment fase dan fase menghasilkan energi atau the energy payoff fase. The energy investment fase merupakan tahapan di mana ATP digunakan. ATP yang digunakan sebanyak 2 buah, yaitu pada tahap pertama ketika glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan tahap yang kedua terjadi pada fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Tapi investasi ini akan dilunasi dengan bunga pada tahap energi payoff fase. Karena pada payoff fase dihasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Sehingga hasil bersih yang dihasilkan dalam proses glikolisis per 1 molekul glukosa adalah 2 molekul piruvat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, itulah materi mengenai glikolisis. Gimana? Mudah kan? Gimana? Mudah kan? Secara singkatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya memahami semua tahapan itu mungkin kesulitan. Tetapi kalau kalian paham, oh di awal itu yang dibutuhkan adalah glukosa. Kemudian prosesnya adalah glikolisis. Nah, dalam proses glikolisis itu dihasilkan molekul ATP, NADH, dan pengubahan glukosa tadi menjadi asam piruvat. Itu untuk tahap glikolisis. Sambil dicermati ya LKPD-nya. Untuk yang video kedua itu dekarboksilasi oksidatif
Mungkin ada yang sudah memutar videonya dari yang saya share kemarin? Belum? Sudah. Oh, ada yang sudah. Mungkin ada yang tahu. Yang jelas dekarboksilasi oksidatif itu seperti apa ya? Reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs, karena dia memang nanti akan nyambung atau bersatu dengan siklus Krebs. Untuk mengingatkan kembali ya, boleh tak putarkan dulu. Sambil LKPD-nya dikerjakan loh, jangan main HP aja. Ya, Bu. Bentar. Ini yang dekarboksilasi oksidatif. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat. Tahapan ini seringkali diperlakukan sebagai semacam tahapan yang tidak penting. Tapi sebenarnya tahap ini merupakan tahap yang penting. Kenapa? Karena tahap ini merupakan penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Yang pertama harus kita ketahui adalah di mana lokasi terjadinya proses dekarboksilasi oksidatif ini. Sebelumnya, kita semua sudah tahu pada sel eukariotik kita akan menemukan nukleus yang biasanya digambarkan di bagian tengah. Selain nukleus, terdapat juga organel yang disebut dengan mitokondria. Mitokondria inilah yang dikenal sebagai organel yang memiliki membran ganda, karena memiliki membran di bagian luar dan membran di bagian dalam. Pada mitokondria inilah tahap respirasi kebanyakan terjadi, karena disinilah energi paling banyak dihasilkan. Kalau kalian masih ingat, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang glikolisis, yang prosesnya terjadi di sitosol. Nah, tahap dekarboksilasi oksidatif ini akan mengantarkan hasil glikolisis dari sitosol menuju bagian dalam mitokondria yang disebut dengan matriks. Dan di matriks ini pula lah terjadinya siklus Krebs. Bagaimanakah proses dekarboksilasi oksidatif itu? Molekul pirufat yang dihasilkan glikolisis memiliki karbon 3. Nah, pirufat akan kehilangan satu karbonnya, sehingga membentuk dua karbon yang dinamakan dengan senyawa asetil. Karbon yang hilang itu akan membentuk karbon dioksida dan akan meninggalkan sel sebagai output dari proses dekarboksilasi oksidatif ini. Nah, ketika terbentuk CO2, berarti ada ikatan yang diputus antara karbon nomor 2 dan karbon nomor 3. Ketika ada pemutusan ikatan, berarti ada elektron berenergi tinggi yang dilepaskan juga. Nah, selanjutnya kita harus menangkap elektron yang berenergi tinggi ini, karena sangat berharga untuk menghasilkan ATP. Elektron ini akan ditangkap oleh NAD, sehingga membentuk NADH. Nantinya NADH ini akan membentuk ATP pada tahap transport elektron. Nah, sekarang kita memiliki asetil. Asetil ini merupakan gula yang kita butuhkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi ternyata asetil tidak bisa langsung menuju mitokondria, karena mitokondria merupakan organel yang memiliki membran di sekelilingnya. Ingat, membran ini sifatnya semipermeable, yang berarti mereka tidak membiarkan molekul sembarangan untuk masuk ke dalamnya, sehingga asetil membutuhkan tanda pengenal untuk masuk ke mitokondria. Tanda pengenalnya yaitu koenzim A atau CoA. Selanjutnya, CoA akan terikat pada molekul asetil ini, sehingga membentuk asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini yang akan diterima oleh mitokondria. Kemudian, asetil-CoA ini akan melewati kedua membran mitokondria tanpa ada penolakan, dan akan sampai di bagian dalam mitokondria yang disebut matriks tadi. Kemudian, di dalam matriks, CoA akan meninggalkan asetil, karena kita tidak membutuhkannya lagi. Dan selanjutnya akan terbentuk asetil kembali. Kemudian akan lanjut ke tahap siklus Krebs.
Karena pirufat yang dihasilkan dari glikolisis sebanyak 2 buah, maka hasil dari proses dekarboksilasi oksidatif ini yaitu NADH sebanyak 2 buah, karbon dioksida sebanyak 2 buah, dan asetil-CoA sebanyak 2 buah. Nah, itulah materi tentang dekarboksilasi oksidatif. Bagaimana? Sudah mulai terjawab LKPD-nya? Hai, Bagus Putra. Sehat? Hilang lagi? Oh, enggak. Bagus Putra, sehat ya, Meiza? Enggak kedengeran suara saya. Sudah mulai terjawab ya, 2 tahapan dari proses katabolisme. Ada glikolisis dan ada dekarboksilasi oksidatif. Mungkin yang siklus Krebs ada yang sudah terjawab? Sudah belum? Halo? Gimana, Bu? Yang siklus Krebs mungkin ada yang sudah terjawab dengan memutar videonya? Sahara Putri? Sudah terjawab Belum, Bu. dengan kelompoknya? Apa masih sambil diskusi? Sambil diskusi ya. Untuk tahap yang ketiga, ada siklus Krebs. Ini lebih rumit lagi. Tetapi yang seperti yang saya bilang tadi, yang penting adalah bahan, prosesnya, kemudian hasilnya. Itu yang kalian tekankan, yang harus kalian perhatikan sungguh-sungguh. Kalau untuk prosesnya itu jelas dia sulit untuk dijelaskan karena kita tahu dia dikaitkan dengan ilmu kimia ya. Saya sendiri kimianya dulu jelek, jadinya ya seperti itulah akhirnya saya memilih biologi. Suka nggak dengan biologi? Halo? Setengah-setengah, Bu. Oh, setengah. Lumayan, Bu. Kalau yang suka suka hitungan ya biasanya lebih cenderung ke kimianya ya. Kalau yang suka hafalan itulah biasanya suka dengan hafalan. Tapi kalau saya dulu sukanya biologi itu gara-garanya gurunya tulisannya bagus. Tulisannya saya jelek. Oke, lanjut yang ketiga ya. Ada siklus Krebs. Bentar. Jangan lupa LKPD-nya sambil didiskusikan sama teman ya. Jawabannya apa? Soalnya itu kan Oke, bukan Bu. hanya tahapan, tetapi Iya, Bu. analisis masalah. Oke, Bu. Ya, di soal yang nomor 1 ya. Oke, ini yang untuk tahap ketiganya. Sekarang kita akan membahas tentang siklus Krebs, yang merupakan tahap ketiga dalam proses respirasi aerob. Lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif yang kita bahas di video sebelumnya. Siklus Krebs ini sering juga dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasan mengapa disebut siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Sebagaimana kita telah singgung di video sebelumnya, siklus Krebs ini terjadinya di matriks mitokondria. Nah, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan tentang siklus Krebs ini terdiri dari 8 tahapan. Mari kita mulai. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap yang pertama ini adalah sitrat sitase. Selanjutnya pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi
menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun kemudian pada tahap kedua terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan, yang berarti ada elektron yang dilepaskan pula. Elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ketiga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+, sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini. Sehingga CoA akan berikatan dengan senyawa suksinil, membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya. Tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil. Sehingga pada tahap ini CoA akan dilepaskan. Dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP, membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP, sehingga membentuk ATP. Baik GTP ataupun ATP, keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil CoA sintase. Tahap yang keenam, yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi pengubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya tahap yang ke-8, malat akan berubah menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Nah, itulah materi tentang siklus Krebs. Terima kasih sudah menonton video. Oke, sudah dapat penjelasan lagi satu tahapan. Sudah terjawab tahapannya. Masih kurang satu atau sudah selesai? Sudah selesai semua? Belum? Masih penasaran dengan tahapan terakhir? Gimana si Audia? Kalau yang sudah baca materi itu mungkin sudah sekilas sudah tahu ya. Tahap terakhir itu adalah sistem transport elektron yang mengubah molekul NADH dan FADH dari tahap sebelumnya
menjadi molekul ATP. Nah, ATP ini itu energi yang tadi disebutkan ya. Nah, itu nanti diakumulasi dari NADH yang dari tahap glikolisis. Nanti ada berapa ya? Masih ingat? Gimana, Bu? NADH yang dihasilkan dari tahap glikolisis ada berapa? 2. 2. Dari dekarboksilasi oksidatif ada berapa? 2. 2 juga. Kalau dari siklus Krebs tadi NADH-nya ada berapa? 6. 6. Lalu ada satu lagi molekul FADH sejumlah berapa? Berapa molekul? Ada? 2. 2. Nah, ini FADH dan NADH ini akan dibawa ke sistem transport elektron dan diubah menjadi ATP. Nah, nanti untuk setiap satu molekul FADH itu nanti akan menghasilkan 2 molekul ATP. Sedangkan kalau NADH, setiap satu molekulnya akan diubah menjadi 3 molekul ATP. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat videonya. Jangan lupa sambil LKPD-nya diselesaikan. Sebentar. Terlihat ya. Kali ini kita akan membahas tentang rantai transfer elektron dan kemiosmosis, yang merupakan tahap terakhir dalam respirasi aerob. Nah, di tahap inilah kita sebenarnya akan membuat sebagian besar ATP kita. Rantai transfer elektron dan kemiosmosis merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Kenapa NADH dan FADH2 ini harus diubah menjadi ATP? Karena NADH dan FADH2 merupakan salah satu bentuk energi, namun berupa energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh, sehingga harus diubah menjadi ATP agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga tujuan dari rantai transfer elektron dan kemiosmosis adalah untuk menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Yang harus pertama kita ketahui adalah di mana kedua reaksi ini terjadi. Kita telah singgung di video sebelumnya bahwa tahap ini terjadinya di bagian mitokondria. Nah, mitokondria sendiri tersusun atas beberapa bagian, meliputi membran luar, membran dalam, dan matriks mitokondria. Kedua tahapan ini berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam mitokondria, atau yang disebut dengan krista. Bentuk membran dalam mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar berikut. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, kompleks protein 1, koenzim Q atau ubiquinon, kompleks protein 3, kompleks protein 4, sitokrom C, ATP sintase, dan kompleks protein 2 yang terletak di bagian sini. Disebut dengan rantai transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Dalam transfer elektron ini, oksigen akan berperan sebagai penerima elektron terakhir yang akan membentuk H2O, yang nantinya H2O ini akan dikeluarkan dari sel. Perubahan NADH dan FADH2 menjadi ATP terdapat sedikit perbedaan dari prosesnya. Bagaimanakah perbedaannya? Yuk kita simak lebih lanjut. Yang pertama, pengubahan NADH menjadi ATP terlebih dahulu. Proses yang terjadi pada tahap transfer elektron diawali dari NADH dan diberikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi ini akan masuk ke kompleks protein 1. Kemudian, saat elektron melewati kompleks protein 1, hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron dari ubiquinon dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran
Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4, akan menggunakan satu atom hidrogen lagi menuju ruang antar membran. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian akan berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk ke dalam matriks, maka 3 molekul ATP. Pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Selanjutnya pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2. Transfer pada kompleks protein 2 tidak memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Setelah dari kompleks protein 2, elektron akan ditangkap oleh ubiquinon. Dari ubiquinon, elektron akan dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, akan dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikutnya, elektron dari sitokrom C akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4, akan dikeluarkan juga satu atom hidrogen. Nah, selanjutnya elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen, yang kemudian berikatan dengan dua ion H+ membentuk H2O. Setiap atom hidrogen yang terbentuk akan masuk ke ATP sintase untuk menjadi ATP. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH2. Jadi hasil dari perubahan untuk setiap satu FADH2 menghasilkan 2 ATP. Nah, proses transfer elektron terjadi sampai tahap diterimanya elektron oleh oksigen, yang merupakan aseptor elektron terakhir. Sedangkan proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan chemiosmosis. Nah, selesailah proses respirasi aerob. Selanjutnya, berapakah total yang dihasilkan dalam respirasi aerob? Pada proses glikolisis, dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, dihasilkan 2 NADH. Pada siklus Krebs, dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Lalu bagaimana menjumlahkannya? Kita tahu kalau ATP langsung menjadi ATP, tidak perlu diubahnya. Lalu untuk NADH dikalikan dengan 3, dan FADH2 dikalikan 2. Sehingga pada glikolisis ini dihasilkan 2 ATP, 2 NADH diubah menjadi 6 ATP. Pada dekarboksilasi oksidatif, 2 NADH jadi 6 ATP. Pada siklus Krebs, NADH menjadi 18 ATP, FADH jadi 4 ATP. Dan 2 ATP tetap menjadi 2 ATP. Sehingga totalnya 38 ATP. Lalu kenapa ada yang menyebutkan totalnya 36 ATP? Karena 2 ATP digunakan untuk menembus mitokondria. Karena kita tahu ya, kalau misalkan glikolisis terjadinya di sitosol dan reaksi yang lainnya terjadinya di mitokondria. Sehingga butuh energi untuk menembus mitokondria. Pada akhirnya, totalnya 38 ATP dikurangi 2 ATP menjadi 36 ATP. Nah, gimana? Mudah kan? Oke. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, Belum. belum. Kalau nggak ada, LKPD-nya sudah selesai? Sudah ya? Sudah. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Oke. Untuk kasus yang ada di LKPD itu untuk soal yang nomor 1 itu terkait dengan gambar ya. Ada 3 gambar, orang yang berlari, kemudian ada makanan enak itu, yogurt, kemudian ada anggur, ini jangan coba-coba ya. Anggur merah itu yang memabukkan katanya. Kemudian ada gambar anggur yang di atas roti. Nah, ini dari perwakilan kelompok 1, ada kelompoknya Rena Rohatin,
Silahkan dijawab untuk soal yang nomor 1, ABC. Yang lainnya mendengarkan dan menanggapi ya. Mungkin ada yang masih, oh punya saya ternyata salah Bu, bingung tadi belum ketemu atau seperti itu. Oke, silahkan Rena Rohatin. Bu, kalau suaranya aja nggak apa-apa. Nggak bisa on. Nggak bisa on kamera. Nggak boleh. Sinyalnya. Bisa Sinyalnya kan? agak susah, Bu. Oh gitu, ya boleh suaranya dulu karena sinyal ya. Kalah salah satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, diskusilah permasalahan-permasalahan berikut. A. Aktivitas apa sajakah yang dilakukan orang pada gambar A? Apakah aktivitas tersebut membutuhkan atau menghasilkan energi? Orang pada gambar A sedang melakukan olahraga lari. Kegiatan berlari membutuhkan energi. Yang B. Analisis proses biologis untuk memenuhi kebutuhan energi pada gambar A. Proses biologis untuk memenuhi kebutuhan energi pada gambar A diperoleh melalui metabolisme, yaitu proses pengubahan bahan makanan menjadi energi atau lebih dikenal dengan istilah katabolisme. Yang C, bagaimanakah reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh manusia agar mendapatkan energi? Reaksi kimia adalah tubuh manusia untuk mendapatkan energi adalah dengan proses katabolisme, yaitu proses perombakan molekul organik kompleks atau glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana atau CO2, karbon dioksida, dan H2O atau air dengan menghasilkan energi berupa ATP atau adenosin trisfosfat. Proses katabolisme ini membutuhkan oksigen sehingga sering disebut sebagai reaksi aerob. Secara sederhana, reaksinya sebagai berikut. C6H2O6 ditambah O2, 6CO2 ditambah 6H2HO ditambah ATP. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada yang ingin bertanya? Atau jawabannya sudah sama? Sama, Bu, jawabannya. Sama? Kurang lebih sama, Bu. Kurang lebih sama. Itu terkait gambar, itu ada apa namanya? Ada gambar orang yang sedang berlari ya.
Kemudian apakah dia membutuhkan energi? Iya, jelas. Segala aktivitas tubuh kita itu membutuhkan energi. Kemudian yang gambar kedua itu ada gambar yogurt. Yogurt itu adalah salah satu produk fermentasi. Kemudian yang gambar ketiga ada alkohol dan roti pun itu juga salah satu produk fermentasi. Nah, untuk yang lebih jelasnya yang untuk soal berikutnya terkait gambar yang B dan C. Sidki siap kelompoknya? Gimana Sidki? Siap ya untuk presentasi? Ya. Siap. Oke, silakan dipresentasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusi kami. Analisislah proses biologis yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan produk makanan B dan C. Produk makanan B adalah yogurt dan produk makanan C adalah alkohol dan roti. Produk makanan B dan C diperoleh melalui proses biologi yang disebut terbukti. Sidki, ayo. Inilah niku gak Iya. Semangat, Bu. Lanjutkan Sidki. disebut fermentasi, yaitu proses alami ketika mikroorganisme seperti ragi dan bakteri mengubah karbohidrat seperti pati, gandum, gula menjadi alkohol atau asam. Proses fermentasi biasanya tidak membutuhkan oksigen sehingga disebut sebagai respirasi anaerob. Bandingkan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob fermentasi. Respirasi aerob merupakan proses katabolisme yang membutuhkan oksigen. Dikenal juga sebagai respirasi seluler karena berlangsung di tingkat sel. Lebih tepatnya terjadi pada organel mitokondria melalui 4 tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Proses ini menghasilkan energi sebesar 38 ATP dari setiap molekul glukosa yang diubah. Respirasi anaerob dalam kurung fermentasi merupakan proses katabolisme yang tidak membutuhkan oksigen, biasanya dilakukan oleh mikroorganisme. Contohnya, ini sulit Bu, bacanya Bu. Namanya Saccharomyces cerevisiae. Ya, itu. Untuk menghasilkan energi. Contohnya adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat dari setiap molekul gula yang diubah dan diperoleh 2 ATP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perwakilan yang berikutnya dari kelompok 3 sudah siap ya? Sudah, Bu. Ya, silakan dibaca Wanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2 yaitu jelaskan proses yang terjadi pada 4 tahap respirasi. Jadi tahap respirasi aerob itu ada 4. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat, sistem transport elektron. Yang pertama, glikolisis, tempat berlangsungnya di sitoplasma.
produk yang dibutuhkan yaitu glukosa dan ATP dengan proses pengubahan 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, tempat berlangsungnya di matriks mitokondria. Produk yang dibutuhkan ada asam pirufat, koenzim A, dan NAD. Dengan proses pengubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil koenzim A. Dari proses tersebut menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 NADH, dan 2 CO2. Yang ketiga ada siklus Krebs, tempat berlangsungnya di matriks mitokondria. Produk yang dibutuhkan yaitu asetil koenzim A, NAD, dan FAD. Dengan proses pengubahan 2 asetil koenzim A menjadi molekul NADH dan FADH2. Proses tersebut menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, dan 2 CO2. Yang terakhir, sistem transport elektron. Tempat berlangsungnya di membran mitokondria. Produk yang dibutuhkan yaitu NADH dan FADH2. Prosesnya mengubah molekul NADH dan FADH2 dari tahapan sebelumnya menjadi ATP, menghasilkan 34 ATP. Jadi dapat disimpulkan total ATP dari setiap molekul glukosa adalah 38 ATP. Ini diperoleh dari tahapan glikolisis 2 ATP, siklus Krebs 2 ATP, dan sistem transport elektron 34 ATP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian. Insya Allah sudah paham semua ya. Bagaimana? Kusin, ayo Kusin. Gelap-gelapan ini. Ya, Bu. Sudah paham ya Kusin ya? Ya, sedikit, Bu. Iya, nanti dibaca lagi materi ajarnya. Ada mungkin yang ingin ditanyakan dulu? Ada enggak? Umayyah? Enggak ada? Kalau enggak ada, coba saya yang tanya. Tanya. Sekarang tanggal berapa? 26. 26. Siswanya ada bener Umayyah ya. Absen 26, ada Umayyah. Umayyah, coba tadi tahapan katabolisme itu ada 4. Coba sebutkan. Halo Umayyah. Masih unmute. Bentar, Bu. Ketemu sudah? Gue ngalamun aja ya. Sudah ketemu? Bagaimana Umayyah? Sebentar, Bu.
Melalui proses metabolisme, kandungan protein Tahap hidrolisisnya, Duk. tahap metabolisme Tahap katabolisme, yang katabolisme. Ada empat tahap yang disebutkan Wanda. Tahuan ini ngalamun ya. Ngalamun ini siapa ini? Ngalamun ini Devullah ya. Halo Devullah. glikolisis, dekarboksilasis oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Iya, oke. Nabila Putri, contoh produk fermentasi apa? Yogurt, tempe, Iya, boleh. yogurt, terus tape. Iya, ada lagi? Sudah. Banyak ya. Kefir. Kemudian ada lagi apa namanya? Oncom. Gali bening banyak ya, oncom. Itu juga fermentasi. Tetapi mungkin kalau yang dibahas terkait dengan katabolisme itu paling sering adalah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Padahal sebenarnya fermentasi itu banyak sekali, tergantung agennya. Agennya itu mikroorganismenya yang dipakai. Kalau tadi yang disebutkan ada tape itu menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Kalau tempe itu menggunakan jamur. Kemudian oncom juga menggunakan jamur. Kemudian kalau jenis alkohol itu juga bisa menggunakan Saccharomyces cerevisiae menghasilkan etanol. Nah ini kalau misalnya kamu makan tape ya, makan tape itu sebenarnya ada sedikit kandungan alkoholnya, tapi tidak memabukkan, jadi insya Allah halal. Oke, ada yang masih belum dipahami terkait dengan pembelajaran hari ini? Kalau tidak ada, saya minta untuk Putri. Putri masih gabung ya? Masih, Bu. Iya, silahkan buat kesimpulan untuk kegiatan hari ini. Sebelumnya suara saya jelas nggak, Bu? Sangat jelas. Oke, saya akan membacakan hasil kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan perombakan molekul organik kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, dan anabolisme yaitu penyusunan molekul organik kompleks dari molekul yang sederhana. Selanjutnya, katabolisme itu dibedakan menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan serangkaian reaksi yang mengubah molekul glukosa menjadi energi dengan jumlah total yang dihasilkan yaitu 38 ATP. Respirasi aerob melalui 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis, dekarbolisasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Dan yang terakhir adalah respirasi anaerob, fermentasi, berlangsung tanpa membutuhkan oksigen dalam memberontak glukosa menjadi energi. Contoh fermentasi adalah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol dengan total ATP yang dihasilkan yaitu 2 ATP dari setiap molekul glukosa.
Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Putri. Ini untuk tambahan ya dari saya sebentar. Sebentar. Saya share yang PPT-nya tadi. Terlihat sudah? Terlihat, Bu. Oke. Iya, Bu. Sebentar ya. Nah, ini tadi yang LKPD-nya. Ini sudah disimpulkan oleh Putri Arum ya. Putri Arum, terima kasih sekali. Kalian sudah berusaha maksimal. Nah, ini yang seperti disebutkan tadi, katabolisme itu proses pengubahan bahan makanan yang kita makan, entah itu dari karbohidrat, dari protein atau lemak, tetapi yang paling utama sebagai sumber energi adalah yang berasal dari karbohidrat, karena nanti karbohidrat itu yang akan diubah menjadi glukosa. Glukosa ini sebagai bahan dasar proses katabolisme atau yang dikenal dengan istilah respirasi seluler atau juga disebut dengan respirasi aerob. Kenapa respirasi aerob? Karena dia membutuhkan oksigen. Oksigen ini gunanya sebagai akseptor. Akseptor itu penangkap elektron terakhir ketika sistem transport elektron dan membentuk air. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, ada satu lagi respirasi tetapi secara anaerob. Ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme. Contoh tadi yang disebutkan katanya Sidki, bacanya susah karena itu nama Latin ya, nama ilmiah. Ada Saccharomyces cerevisiae. Kalau mungkin kalian lebih mengenalnya dengan istilah ragi. Nah, itu. Tapi ragi tempe dengan ragi tape beda ya. Ini yang lebih tepat untuk Saccharomyces itu yang ragi tape. Kalau ragi tempe itu dari kelompok jamur. Kemudian ini secara sederhana reaksinya itu yang respirasi aerob atau yang kita bahas hari ini itu adalah C6H12O6, itu glukosa. Kemudian ditambahkan 6 molekul oksigen, akan dihasilkan 6H2O, 6 CO2, dan ATP. Tadi jumlah ATP-nya berapa? Masih ingat? 38 yang total. Tapi tadi dari video disebutkan dia 36 jumlah bersihnya. Karena yang dua digunakan untuk mengganti energi yang digunakan ketika memindahkan NADH dari sitoplasma ke mitokondria. Kemudian, nah ini tahap glikolisis tadi yang sudah dijelaskan di video itu ya, itu tahapannya sangat-sangat panjang sampai 10 tahapan. Nah ini kalau misalnya saya suruh menjelaskan detail pun saya pun agak kebingungan, tetapi paling tidak kalian yang sudah tahu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kalian paling tidak tahu apa bahannya, prosesnya, tempatnya, dan hasilnya. Kemudian tahap yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Itu juga disebut juga reaksi antara glikolisis dan siklus Krebs. Kemudian tahap yang ketiga ada siklus Krebs. Ini di sini ada pengubahan asam pirufat menjadi asam sitrat dan dihasilkan 2 molekul NADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Nah, CO2 ini kalau misalnya digabung dengan yang dekarboksilasi oksidatif tadi kan dari sini siklus Krebs ada 4, dari dekarboksilasi oksidatif ada 2, berarti kan jumlahnya 6, pas sesuai dengan tadi reaksi respirasi secara aerob tadi ya, ada 6 CO2. Kemudian untuk tahapan siklus Krebs-nya seperti ini, itu tadi yang sudah dijelaskan di video juga. Kemudian yang bagian terakhir itu ada sistem transport elektron, di mana NADH itu akan diubah menjadi molekul ATP dan juga FADH akan diubah menjadi molekul ATP. Setiap satu molekul FADH akan diubah menjadi 2 molekul ATP dan setiap molekul NADH akan diubah menjadi 3 molekul ATP. Tinggal dijumlahkan saja. Kalau misalnya 10 NADH ya berarti dia 10 kali 3 ada 30 ATP. Kalau dihasilkan 2 FADH berarti dia akan menghasilkan 4 ATP. Kemudian ini tadi yang gambar di LKPD ya sama, itu terkait secara ringkasnya terjadi dalam mitokondria. Yang jelas kalau
glikolisis itu terjadi masih di luar mitokondria atau terjadi di sitoplasma. Sedangkan kalau dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron itu terjadinya di mitokondrianya. Cuman bedanya kalau glikolisis dan siklus Krebs itu di matriksnya atau cairan dalam mitokondrianya. Sedangkan kalau transport elektronnya itu terjadi di membran mitokondrianya. Fermentasi ya, tadi sudah disebutkan dia secara anaerob karena tidak ada atau kekurangan oksigen. Ternyata otot kita juga melakukan fermentasi. Itu ketika kalian olahraga, kemudian merasakan pegal pada bagian kaki atau bagian tangan, misalnya nggak pernah badminton, kok main badminton. Nah itu beda hari itu tangannya kamu pegal, itu sebenarnya tubuh kamu atau tangan kamu sedang melakukan fermentasi, namanya fermentasi asam laktat. Tetapi nanti kalau oksigennya cukup, itu dia akan diubah kembali menjadi asam pirufat dan masuk ke siklus Krebs lagi. Kemudian ini perbandingannya kalau respirasi aerob dia menghasilkan 38 ATP total, kalau fermentasi itu hanya menghasilkan 2 ATP. Jadi perbandingannya sangat-sangat jauh. Lebih menguntungkan yang respirasi secara aerob. Makanya kalau misalnya ototnya kamu melakukan fermentasi asam laktat, yaitu pegel semua, nggak enak di kamu. Kemudian bagian terakhirnya, terima kasih. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya akhiri? Tidak, Bu. Ya, semoga kalian sudah paham ya, mulai dari materi ajarnya, dari videonya, dan termasuk dari penjelasan saya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kesulitan, masih ada yang belum paham, boleh wapri, boleh tanya langsung, boleh nanti tanya temennya, atau mungkin temennya ada yang lebih paham, boleh tanya. Kemudian videonya boleh diputar lagi karena linknya kan masih kesimpan ya, masih kesimpan kamu. Untuk pembelajaran berikutnya itu kita nanti akan membahas tentang anabolisme. Kemudian coba nanti cari literatur ya tentang pembuatan tape, atau ada yang pernah membuat tape. Gampang ya. Pokoknya singkong direbus, kemudian kalau setelah dingin diberi ragi. Kalau sudah diberi ragi dia nanti diperam ya, ditutup rapat. Jangan sampai terkena udara. Kalau terkena udara nanti rasanya apa? Kecut ya. Kecut, betul, kecut. Kemudian jangan lupa nanti di akhir pembelajaran ini ada poster, silakan dikerjakan. Oke, mungkin siapa ya tadi yang masuk terakhir? Oh, Bagus Meiza. Meiza Bagus, silakan dipimpin doa penutup. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Gitu. Mari kita tutup acara kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Kemudian mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Silakan boleh live.